Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam. Alhamdulillahi ala ni'matil hidayah. Kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengganjal perutnya dengan batu. Dikisahkan pada suatu malam para sahabat berbaris rapi di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hendak melaksanakan sholat Isya. Di antara mereka ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan sahabat lainnya. Malam itu ada sesuatu yang tidak biasa. Ketika sahabat mengerjakan sholat di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka mendengarkan sesuatu seperti gesekan antara tulang-tulang sendi, hingga terdengar suara-suara memilukan, yaitu krek krek krek. Ternyata suara itu berasal dari arah imam. Selesai sholat, para sahabat saling pandang dengan firasat yang sama. Mereka mengira Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sakit. Maka selesai sholat, mereka bergelombor mengelilingi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di saat itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu memberanikan diri bertanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah Anda sedang sakit?" Nabi menjawab, "Tidak wahai Umar, saya sehat-sehat saja." Sayyidina Umar kembali bertanya, "Wahai Rasulullah, wahai kekasih Allah, apakah Anda sedang sakit?" Nabi pun menjawab, "Wahai Umar, saya tidak kenapa-napa, saya sehat saja wahai Umar." Kemudian Sayyidina Umar melanjutkan pertanyaannya, "Tapi ya Rasulullah, wahai Rasulullah, saat sholat tadi kami mendengar ada bunyi sendi yang saling bergesekan dari tubuhmu." Nabi mengatakan, "Tidak, aku tidak sedang sakit wahai Umar." Jawab Nabi meyakinkan para sahabatnya. Namun para sahabat tidak putus asa. Mereka terus bertanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah beliau sedang sakit atau tidak, karena telinga mereka telah menjadi saksi atas suara gemeretak batu ketika Nabi menggerakkan badan saat sholat. Sahabat ini khawatir terjadi sesuatu pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mereka cintai. Subhanallah, hidayah. Karena pertanyaan sahabat tidak berkesudahan, akhirnya dalam keadaan sangat terpaksa Nabi memperjelaskan jawabannya dengan membuka bajunya. Perlahan Nabi membuka kain yang menutup perut indahnya, dan betapa kagetnya para sahabat ketika melihat ada batu-batu kecil seukuran kerikil dalam kain itu. Maka Umar pun bertanya, "Wahai Rasulullah, untuk apakah Anda membalut perut dengan batu?" Maka Rasulullah mengatakan, "Aku lapar dan aku tidak memiliki apapun untuk dimakan," kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan suara bergetar karena sedih, Sayyidina Umar berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda tentang kami? Jika Anda kelaparan, tidak mungkin kami tidak akan memberikan makanan paling lezat, dan tidak mungkin kami menyembunyikan makanan ketika engkau sedang kelaparan ya Rasulullah." "Wahai Rasulullah, kami semua ya Rasulullah
sahabatmu ini hidup dalam kemakmuran. Tetapi kenapa Anda tidak meminta kepada kami ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, wahai Umar, tidak wahai Umar, aku tahu bahwa kalian tidak hanya akan memberikan makanan lezat kepadaku, tapi juga harta, bahkan nyawa kalian untukku sebagai bukti rasa cintamu kepadaku. Tapi Umar, bagaimanakah nantinya aku akan menghadap Allah Ta'ala, dan bagaimana caraku menyembunyikan malu jika sebagai pemimpin aku menjadi beban atas orang yang aku pimpin? Subhanallah, hidayah. Biarkan kelaparan ini sebagai hadiah Allah Subhanahu wa Ta'ala buatku, agar umatku kelak tidak ada yang kelaparan di dunia ini. Lebih-lebih lagi, tiada yang kelaparan di akhirat kelak. Demikianlah kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang membuat para sahabat menangis dan tak sanggup berkata-kata lagi. Kisah ini menyimpan pelajaran berharga betapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menunjukkan akhlak yang begitu agung. Bagaimana Nabi tidak mau menyusahkan para sahabatnya, dan Nabi mengatakan, biarlah kelaparan ini sebagai hadiah Allah buatku, agar umatku kelak tidak ada yang merasa kelaparan. Subhanallah, hidayah. Bahkan dalam kisah yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala menawarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan diberikan gunung-gunung dari emas, bukit-bukit dari emas untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi mengatakan, ya Allah, aku tidak mengharapkan itu semua. Ya Allah, akan tetapi aku lebih senang sehari lapar dan sehari kenyang. Tatkala hari yang aku merasakan lapar, aku akan bersabar dan merendahkan diri dan berdoa kepada Allah. Sementara tatkala hari yang aku merasa kenyang, aku akan bersyukur dan memuji Allah. Bahkan Ibnu Majah meriwayatkan dari hadis Abu Sa'idah Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengucapkan doa, ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, matikanlah aku dalam keadaan miskin, dan bangkitkanlah aku bersama orang-orang miskin. Subhanallah, hidayah. Arep ditonton yang ono, ora yang ono. Arep di subscribe yang ono, ora yang ono. La ilaha illallah.